Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ika Sulistiani, Indra Trisna Septiawan, dan juga Riza Azizah untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi. Topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pergeseran arah penelitian, yang kedua klasifikasi metodologi penelitian, yang ketiga pendekatan mainstream atau positif, yang keempat teori sebagai struktur, dan yang kelima atau yang terakhir filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Perkembangan penelitian di bidang akuntansi telah mengalami kemajuan yang pesat. Nampaknya ada pergeseran yang cukup tajam dari pendekatan klasikal atau sering disebut dengan mainstream approach atau positivisme ke pendekatan yang lebih radikal, yaitu dengan meminjam berbagai metodologi ilmu pengetahuan sosial yang lain. Pendekatan yang kedua ini sering disebut dengan pendekatan alternatif. Nah, penjelasan dasar dari filosofi dari masing-masing pendekatan akan dibahas pada slide berikutnya. Berikut merupakan kerangka pengelompokan yang dikembangkan oleh Burrell dan Morgan pada tahun 1979, yang mana mereview dan mengelompokkan penelitian dalam bidang organisasi menurut teori yang melandasi dan tanggapan-tanggapan filosofinya, di mana hal tersebut terdiri dari dua dimensi independen. Pergeseran arah penelitian. Pergeseran tersebut terjadi pada tahun 1970-an dengan alasan yang pertama, pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori yang dapat dipakai dalam praktik sehari-hari. Alasan yang kedua, adanya move dari komuniti peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Namun, sejak tahun 1980-an muncul usaha untuk menggoyangkan pendekatan ini, yakni dengan menggantinya dengan meminjam metodologi dari ilmu sosial yang lain, seperti filsafat, sosiologi, dan juga antropologi untuk memahami akuntansi. Klasifikasi yang kedua ialah sifat manusia, di mana pada dimensi ini terdapat dua alternatif pendekatan terhadap keberadaan masyarakat, di mana dua alternatif tersebut yaitu yang pertama, berkaitan dengan keteraturan, order, dan stabilitas yang digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat cenderung untuk selalu dalam kebersamaan. Yang kedua, lebih menitik beratkan pada pembagian mendasar dari kepentingan, konflik, dan ketidakadilan distribusi kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan perubahan radikal. Nah, jika dua dimensi ini, yakni dimensi sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat digabungkan, maka akan membentuk kerangka klasifikasi, metodologi penelitian manajemen dan akuntansi. Interpretif. Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif social world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas, bukan pada realitas independen yang berada di luar manusia. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realitas sosial semacam ini dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Metode kualitatif lebih cocok untuk pendekatan interpretif. Manfaat hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mainstream accounting terhadap praktek dunia usaha telah banyak dipertanyakan oleh beberapa akademisi.
induktivisme, mewujud interpretasi induktif logikal positif menganggap bahwa hipotesis harus dibuktikan atau konfirm. Dengan penelitian, atas dasar pendekatan ini, teori dikembangkan berdasarkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Setelah masalah ditentukan, masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk hipotesis, yaitu pernyataan yang menunjukkan antara dua fenomena atau variabel atau lebih. Apabila hipotesis telah dirumuskan, peneliti akan membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Metode pembuktiannya adalah dengan cara membandingkan hipotesis tersebut dengan hasil observasi yang dilakukan di dunia nyata. Jika hasil pengamatan di dunia nyata sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis tersebut terbukti kebenarannya, sehingga terbentuk suatu teori. Proses pengambilan kesimpulan umum atau universal yang didasarkan pada hasil observasi dinamakan induksi. Pemakaian induksi untuk membuat suatu kesimpulan umum dapat diterima kebenarannya jika kondisi tertentu dipenuhi. Falsifikasionisme. Pendekatan falsifikasi dikembangkan oleh Karl Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Teori pendekatan ini adalah hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya. Teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi sesuatu yang belum terbukti salah. Jika suatu teori diterima, maka teori tersebut harus menyajikan hipotesis yang mungkin dapat dibuktikan kesalahannya. B. Radikal humanis dan strukturalis. Pendekatan radikal memandang masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling bertentangan satu sama lain dan diatur oleh sistem kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan keterasingan atau alienation dalam segala aspek kehidupan. Tema sentral dari pendekatan radikal adalah sifat dan prinsip organisasi suatu masyarakat secara keseluruhan tercermin dan terbentuk oleh setiap aspek dari masyarakat itu. Radikal strukturalis memfokuskan pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antara struktur industri dan ekonomi, seperti surplus value, hubungan kelas, struktur pengendalian. Sementara itu, radikal humanis menitikberatkan pada kesadaran individu, keterasingan manusia, dan bagaimana kedua hal ini didominasi oleh pengaruh ideologi. Perbedaan terletak pada dimensi objektif-subjektif. Kemudian materi yang akan dibahas mengenai teori sebagai struktur. Nah, apabila diamati secara empiris, bahwa perkembangan suatu teori ini ternyata sangat kompleks dan rumit serta tidak sesederhana yang digambarkan. Nah, di sini ada dua orang filsuf yang mengungkapkan teori sebagai suatu struktur. Nah, yang pertama ada filsuf yang pertama itu ada Imre Lakatos mengenai riset suatu program. Nah, teori ini dipandang sebagai sebuah struktur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar dan seperangkat hipotesis tambahan yang khusus untuk melindungi inti teori dari falsifikasi atau penolakan. Struktur seperti ini memberikan arahan riset untuk ke depan. Nah, untuk filsuf yang kedua itu ada Thomas Kuhn mengenai paradigma dan revolusi. Satu segi utama dari teori ini adalah penekanannya pada sifat revolusioner dari suatu kemajuan ilmiah. Revolusi yang membuang suatu struktur teori dan menggantinya dengan yang lain dan bertentangan dengan yang semula. Segi penting lainnya dari teori Kuhn ini yaitu peran penting yang dimainkan oleh sifat-sifat sosiologis masyarakat ilmiah. Selanjutnya ada filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Nah, di sini walaupun filsafat ilmu awalnya digunakan di dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya, setelah menggunakan metode scientific di dalam proyek riset, juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Di sini banyak juga peneliti akuntansi yang menganggap bahwa introductive interpretation merupakan filsafat ilmu yang relevan untuk akuntansi. Hal ini disebabkan peneliti akuntansi merumuskan hipotesis dan berusaha membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Selain itu, dari paradigma Kuhn sendiri sering disinggung juga dalam literatur akuntansi. Menurut Wells dan Flamholt,
Dia berpendapat bahwa revolusi Khan sendiri sangat tepat untuk digunakan dalam memahami perkembangan akuntansi saat ini. Khan menyatakan bahwa revolusi sains terjadi dalam 5 tahap. Yang pertama ada akumulasi anomali, yang kedua periode krisis, perkembangan dan perdebatan alternatif ide, identifikasi alternatif dari berbagai pandangan, dan yang terakhir mengenai paradigma baru yang dominan. Baik, mungkin sekian pesan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.